Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zulfidiana Zaini, dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis. Saya dalam pertemuan kali ini akan memaparkan mengenai pengertian dan dasar-dasar hukum perbankan agar memudahkan saudara dalam melakukan lanjutan dari materi-materi sebelumnya, sehingga ada kaitannya antara materi yang akan saya paparkan tentang hukum perbankan dengan materi sebelumnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa saudara tidak akan saya berikan panjang lebar, tapi dasar-dasarnya saja mengenai hukum perbankan. Bahwa hukum perbankan itu merupakan serangkaian dari ketentuan hukum positif yang mengatur dari segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang bank itu diatur dalam kajian aspek hukumnya, di mana dalam bank itu akan mencakup institusi atau kelembagaannya, kegiatan usahanya, serta cara dari proses pelaksanaan kegiatan usahanya pihak bank. Bank merupakan salah satu lembaga yang sifatnya lembaga keuangan dan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana ke masyarakat. Nah, kita ketahui bahwa sumber hukum perbankan itu dalam arti material dan dalam arti formil itu sifatnya harus digunakan. Sumber dalam arti material itu tergantung dari isinya, tempat ditentukannya, di mana ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai perbankan itu terdapat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Tapi kalau hukum perbankan tentunya akan berkaitan dengan secara tertulis semua. Nah, kemudian sumber hukum perbankan yang tertulis itu banyak. Ya, yang terkait dengan hukum perbankan itu mulai dari Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92, Yungto 1098, kemudian Undang-Undang BI, Undang-Undang yang terkait dengan BI yaitu Undang-Undang 23 Tahun 1999, Yungto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Yungto terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang dirubah satu pasal. Karena pada saat itu dalam kerangka tahun 2008 kita mengalami krisis moneter, ya. Nah, kemudian yang saya akan paparkan pada hukum perbankan yang bersifat fakultatif itu hukum yang mengatur dan secara tegas tidak boleh menyimpang dari peraturan yang diatur di dalam hukum perbankan. Jadi dia bersifat fakultatif. Jadi artinya konkret dan absolut, mutlak, tidak boleh dikurangi ataupun tidak boleh ditambah. Nah, oleh karena itu hukum fakultatif yang bersifat fakultatif dalam perbankan ini bersifat memaksa, ya. Artinya apa? Semua kegiatan usaha perbankan itu harus berdasarkan pada undang-undang. Dan perlu saudara ketahui bahwa sejak tahun 95 itu BI pada saat itu sebagai pengawas perbankan itu mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan self-regulation, ya, self-regulation banking, di mana perbankan atau lembaga perbankan dibenarkan dan dibolehkan membuat peraturan sendiri di internal bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perbankan lainnya. Nah, ini self-regulation banking ini akhirnya ditindaklanjuti oleh semua lembaga bank. Mereka membuat SOP, standard operating atau standard operational procedure, yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Oleh karena itu SOP ini menjadi kebijakan dari perbankan yang biasanya dikeluarkan oleh direksi dari bank tersebut. Nah, setiap kegiatan usaha di masing-masing bank harus diatur dan ada di dalam SOP dan harus berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. SOP tersebut isinya masing-masing kegiatan usaha. Jadi setiap kegiatan usaha di bank itu ada SOP-nya. Kegiatan usaha yang terkait dengan penghimpunan dana, misalnya tentang nasabah debitur, nasabah kreditur, ya itu ada SOP-nya. Kemudian tentang pengambilan cek, uang tunai melalui ATM atau melalui tunai atau pengambilan cek, itu semua ada SOP-nya. Kemudian yang terkait dengan nasabah kreditur, yang itu nasabah debitur, penyaluran dana, itu ada SOP-nya. Semua ada SOP, dan itu atau SOP itu bila dilanggar atau tidak dipatuhi oleh pegawai bank mulai dari jajaran direksi sampai pegawai terendah, maka yang bersangkutan akan dikenakan tindak pidana perbankan. Itu yang perlu diketahui. Pelanggaran atas SOP berarti pelanggaran atas prinsip kehati-hatian. Oleh karenanya, pelanggaran atas SOP tersebut pertanggungjawabannya adalah akan menjadi tindak pidana
perbankan. Harus diketahui bahwa dasar hukum perbankan itu selain Undang-Undang 1098, sebelumnya itu ada Undang-Undang 792 dan sebelumnya ada Undang-Undang 14 tahun 67. Tetapi yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 92 Yungto, Undang-Undang 1098. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang 792 itu tidak diubah semuanya, tetapi justru di Undang-Undang 1098 beberapa ketentuan itu diubah dan ditambah yang menjadi Undang-Undang 1098. Kemudian Undang-Undang BI juga seperti itu. Undang-undang awalnya itu nomor 13 tahun 68 tentang Bank Sentral. Selanjutnya diubah pada saat krisis moneter tahun 97, ada penekanan dari IMF tahun 98, maka kemudian BI harus independen, tidak boleh lagi BI itu berada di bawah eksekutif. Jadi kemudian dibuatlah undang-undang, keluarlah Undang-Undang nomor 23 tahun 99 yang mengubah seluruh undang-undang BI. Nah, kemudian ada beberapa pasal yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, dan selanjutnya ada satu pasal lagi yang diubah terkait dengan kebijakan lender of the last resort, maka diubah satu pasal yaitu pasal 11 dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2009.